Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan agar apa yang saya sampaikan nanti dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi semuanya untuk anak-anakku di Yayasan Pendidikan Islam Rodotu Suban. Kali ini saya ingin memberikan sebuah materi yaitu mengenai belajar yang efektif. Apa sih itu belajar yang efektif? Sebelum kita mulai dari belajar efektif, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan terus, pakai masker, jangan lupa, dan selalu jaga kesehatan, social distancing, jaga jarak itu harus perlu. Oke. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya dan apa sih yang ingin saya sampaikan nanti. Terlebih dahulu, saya adalah guru bimbingan dan konseling Pak Hendri Setiawan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemahaman apa sih itu yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu apa, konseling itu apa? Oke, bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari benak kalian ada yang berpikir apa sih bimbingan dan konseling itu? Kalau orang-orang biasanya, kalau siswa-siswa yang udah paham mengenai bimbingan konseling pasti akan menebak apa sih bimbingan itu dan konseling itu apa. Ada juga yang mengira bahwa bimbingan atau guru bimbingan konseling itu adalah polisi sekolah. Ada yang seperti itu. Tapi saya tegaskan di sini, guru bimbingan dan konseling itu adalah guru yang memberikan kalian motivasi, memberikan kalian bantuan ketika kalian menghadapi suatu masalah. Itu adalah guru bimbingan dan konseling. Oke, di sini saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian semuanya mengenai bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yakni bimbingan atau guidance dan konseling atau counseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, di sini bimbingan konseling itu ada beberapa bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi, kedua mengenai sosial, ketiga mengenai belajar, yang keempat maupun karir atau bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tadi bimbingan dan konseling memiliki beberapa bimbingan. Pertama bimbingan pribadi dan sosial. Yang ketiga belajar. Yang akan kita bahas di sini adalah bimbingan belajar. Mengapa harus kita bahas masalah bimbingan belajar? Karena kita mengingat yang namanya situasi dalam pandemi saat ini pasti berpengaruh besar mengenai pembelajaran, apalagi belajar yang biasanya kita bisa bertatap muka di kelas atau di sekolahan. Kita harus memutar otak lagi, kita harus bertatap muka secara video seperti ini, secara daring dalam jaringan. Makanya bimbingan atau belajar yang akan saya sampaikan ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum kita melangkah mengenai apa sih itu bimbingan belajar, saya ingin membahas ruang lingkup dulu. Ruang lingkup bimbingan dan konseling yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Kedua adalah fungsi bimbingan dan konseling. Ketiga adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling kita bagi menjadi dua, yaitu secara umum dan tujuan khususnya apa? Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan
dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Kita lihat terlebih dahulu jenjang kalian. Kalau semua masih di SMP atau MTS, berarti adalah harus bisa mengenal bakat, minat dan kemampuannya. Kalau nanti udah kita menginjak yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMA atau SMK atau MA, berarti adalah merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja, di mana tuntutan kerja ini nanti juga berpengaruh pada bakat dan minat dan kemampuan kalian, sehingga bakat dan minat kalian harus ditanamkan terlebih dahulu sejak awal, di mana itu ketika kalian berada di masih jenjang MTS atau SMP. Kalau tujuan khususnya adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, meliputi sosial, meliputi belajar, dan meliputi karir. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya ini kan berarti masih taraf seorang pelajar. Apakah perkembangan itu harus kita lalui semuanya? Dalam artian, apakah pribadi harus? Apakah sosial juga harus? Dan apakah karir itu juga harus? Oke, walaupun kalian ini masih taraf sebagai seorang pelajar, tapi tujuan dari bimbingan konseling itu adalah mengenai pribadi, sosial, dan belajar, dan karir kalian semuanya harus teruntaskan. Contoh pribadi, ketika kalian memiliki permasalahan pribadi, pribadi ini bisa masalah yang kalian pendam. Maaf, bukan berarti saya mengizinkan kalian untuk pacaran. Contoh pribadi adalah pada masalah keluarga atau masalah hubungan kalian dengan lawan jenis atau hubungan kalian dengan yang lainnya. Ini adalah mengenai pribadi. Silahkan ketika kalian memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, datanglah ke guru bimbingan dan konseling. Insya Allah dengan adanya bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling, semuanya dapat teruntaskan, semua dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Sosial, di sini mengenai sosial adalah hubungan kalian dengan entah itu dengan guru, entah itu dengan teman sebaya kalian yang lainnya, ataukah itu dengan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Itu sosial. Belajar, ini penting karena apa? Kalian ini dalam taraf pembelajaran. Kalian ini masih jenjangnya adalah sebagai seorang pelajar. Belajar itu penting. Apalagi kita melihat situasi seperti ini, pandemi, ya. Pandemi seperti ini, belajar yang biasanya tatap muka di sekolahan atau di kelas, sekarang ganti pembelajaran di rumah, pasti akan sulit. Karena apa? Pasti nggak akan efektif. Sehingga belajar ini akan saya sampaikan lebih detail lagi, dan tips apa yang akan saya berikan ketika kalian belajar di rumah. Dan yang terakhir adalah karir. Pribadi sudah, sosial sudah, belajar sudah, karir. Karir ini nanti adalah menentukan kalian nanti ke tahap yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karir ini yang menentukan jati diri kalian nanti seperti apa. Kalian ingin sukses, kalian ingin berhasil, yang melalui karir ini nanti. Oke. Fungsi dan bimbingan dan konseling. Saya harap sebelum kita memasuki fungsi bimbingan dan konseling, kalian semuanya udah bisa memahami apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Fungsi bimbingan dan konseling pertama adalah fungsi pemahaman, kedua fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi adaptasi. Fungsi pemahaman, jika kalian memang belum memahami suatu apapun yang mengikuti atau yang meliputi tentang pribadi, sosial, belajar, dan karir, silahkan kalian bisa konsultasi atau kalian bisa membicarakan dengan guru bimbingan dan konseling. Pencegahan di sini adalah ketika kalian memiliki permasalahan, tidak akan atau tidak sampai kemana-mana, dan artian pencegahan ya tetap di situ permasalahan terselesaikan dengan baik. Fungsi perbaikan menjadi lebih baik lagi yang dimasukkan di sini. Pemeliharaan, pengembangan, penyaluran di sini adalah ketika mengenai karir. Penyesuaian
Hampir sama dengan adaptasi, penyesuaian diri. Ketika kalian baru awal sebagai anak baru kelas 7 atau kelas 10, pasti kalian tidak akan memahami atau kalian pasti tidak akan mengenal satu teman dengan teman yang lain. Pasti harus adanya suatu penyesuaian atau adaptasi di sini. Saya lanjutkan lagi, yaitu mengenai asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa sih Pak itu asas kerahasiaan? Oke. Asas kerahasiaan di sini sangat penting karena apa? Ketika kalian berkonsultasi atau kalian sedang minta motivasi atau kalian sedang konseling kepada guru BK, di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini ketika kalian memiliki permasalahan dan kalian bilang, Pak, tolong ya nanti permasalahan jangan dikasih tahukan kepada orang lain. Tolong cuma kita berdua yang tahu permasalahan itu. Oke, itulah adanya asas kerahasiaan. Permasalahan itu tidak akan dibicarakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari si klien, siswa atau klien. Siswa dan klien itu sama. Kalau dalam taraf pendidikan itu masih dibilang siswa. Oke. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana ketika kalian ingin membicarakan masalah kalian atau ingin minta bantuan kepada guru bimbingan konseling, kami tidak akan memaksa kalian, tapi kalian harus sukarela datang ke guru bimbingan dan konseling dan sukarela membicarakan masalah yang sedang kalian hadapi. Keterbukaan di sini sangat penting dan namanya asas keterbukaan. Karena apa? Jika kalian memiliki suatu permasalahan dan permasalahan itu harus segera dipecahkan dan diselesaikan, sehingga kalian harus mampu terbuka. Permasalahan itu apa, yang sedang kalian itu hadapi apa, di sini kalian harus terbuka. Sehingga dengan adanya keterbukaan itu kalian dapat atau kalian mampu merasa, masalahku udah saya bicarakan semuanya, masalahku udah tereksplor, dan ekspor di sini adalah dengan guru bimbingan konseling agar dapat terselesaikan. Makanya kalian harus bisa terbuka. Masalahnya apa, nanti bisa dicarikan solusi atau dicarikan suatu bantuan, ataukah nanti permasalahan ini bisa dihadapi oleh berdua antara klien dan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang terpenting adalah intinya kalian bisa terbuka dengan masalah yang kalian sedang hadapi. Terus yang keempat adalah asas kekinian. Asas kekinian adalah di mana permasalahan itu sedang terjadi. Itu harus adanya asas kekinian, bukannya permasalahan yang pernah terjadi. Karena apa? Nanti permasalahan itu akan dicari akar permasalahannya itu apa. Contohnya belajar. Ketika belajar di SD atau di MI, sikap atau cara belajarnya bagaimana, pasti akan ditelusuri dari situ. Nanti akan terselesaikan dengan baik. Itu adalah kegunaan atau fungsi dari guru bimbingan dan konseling. Asas kemandirian. Asas kegiatan di sini adalah adanya suatu pembicaraan atau kegiatan, di mana seperti kalau semuanya cuma peserta didik satu orang atau klien satu orang dengan guru BK satu orang atau konselor, itu berarti nanti kegiatannya dinamakan konseling perorangan. Asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini dimaksudkan mengenai norma-norma atau harus mematuhi norma yang sedang berlaku di Indonesia. Sudah tahu semuanya pasti norma apa saja, norma kesusilaan, norma kesopanan, seperti itu. Asas keahlian, asas alih tangan kasus. Apa sih alih tangan kasus? Kalau bahasa kerennya, alih tangan kasus itu adalah referral. Berarti permasalahan kalian kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh
konselor atau guru bimbingan konseling akan dialihkan ke pakar atau yang lebih berkompeten. Dalam artian seperti ini, ketika kalian memiliki suatu masalah dalam kesehatan kalian, entah itu asma, entah itu mah atau apa gitu kan, yang namanya guru bimbingan konseling cuma memberikan motivasi, jangan telat makan kalau kalian punya mah, asma jangan bermain atau harus pakai masker atau apa. Tapi yang lebih ahli di sini adalah mungkin kita berikan atau kita referalkan ke entah itu dokter, entah itu bidan atau materi, atau yang penting adalah bidang kesehatan yang lebih paham. Contohnya ahli tangan kasus seperti itu. Nggak semuanya guru bimbingan konseling atau konselor itu bisa atau mampu menyelesaikan semuanya. Di sini ada asas ahli tangan kasus. Asas tuturi Handayani. Oke. Apa sih perlunya bimbingan dan konseling sekolah? Saya ingin tanya buat kalian. Nanti tolong kalian komentar. Tolong, saya ingin tahu, perlukah bimbingan dan konseling di sekolah itu? Kalau memang perlu, kasih tahu alasannya apa. Kok diperlukan bimbingan dan konseling? Saya ingin tahu tanggapan kalian. Saya harapkan nanti tolong sisipkan komentar setelah kalian menonton atau ketika kalian melihat PPT ini, sisipkan perlukah bimbingan dan konseling itu di sekolah atau di madrasah. Oke, sekolah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mendewasakan anak dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berguna. Melihat dari pembahasan di sini, sekolah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mendewasakan anak. Kalau kita memahami di sini berarti perlu nggak bimbingan dan konseling di sekolah dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berguna. Karena apa? Nantinya ketika kalian sudah selesai dalam jenjang pendidikan, saya harapkan nanti pendidikan terakhir kalian adalah sarjana. Nah, itu nanti mau S1 kek, mau S2 kek, mau S3 kek. Yang terpenting saya harapkan nanti pendidikan terakhir kalian adalah sarjana. Karena apa? Lulusan SMP, MTS atau lulusan sekedar SMA, SMK mungkin untuk taraf tahun ini masih layak untuk diperhitungkan. Tapi kita lihat nanti beberapa tahun yang akan datang, masih layakkah pendidikan atau lulusan SMA atau SMK atau MA itu sebagai dalam dunia pendidikan masih diprioritaskan apa enggak? Kalau memang enggak, berarti kalian harus mengikuti yang namanya jenjang perkuliahan atau nanti kalau terakhir mendapatkan yang namanya ijazah sarjana. Karena apa? Kita harus mengikuti tuntutan pekerjaan atau beberapa tahun yang akan datang mungkin lulusan SMK, lulusan SMA, MA atau lulusan SMP atau MA, MTS pun terkadang masih ada, kita harus bisa mengejar yang namanya dunia pendidikan itu. Karena apa? Nanti ketika kalian di masyarakat, yang dimaksudkan di sini adalah kalian bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk semuanya. Kok banyak ya Pak ya untuk bimbingan konseling? Oke, memang banyak. Mulai dari tadi tujuannya, asasnya, fungsinya apa. Sekarang bidang-bidang bimbingan dan konseling. Karena apa? Saya memberikan materi ini terlebih dahulu karena kalian agar tidak bingung. Kok tiba-tiba langsung bahas masalah belajar? Iki saya ngomong, ini yang bicara siapa gitu kan? Kok langsung tiba-tiba membahas masalah belajar? Nah, seperti ini. Saya memberikan pedoman terlebih dahulu. Bidang-bidangnya itu ada 5. Pribadi, sosial, belajar, karir, dan bidang pengembangan berkeluarga. Pribadi, tadi saya sudah sampaikan. Sosial, belajar, ini yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
bimbingan karir ini jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Yang terpenting adalah belajar terlebih dahulu. Bimbingan karir itu nanti ada jenjangnya jenjangnya yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir adalah bidang pengembangan berkeluarga. Ada juga, nggak usah dipikirkan. Ini nanti ada jenjangnya terlebih dahulu, jenjangnya tersendiri. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama layanan orientasi. Orientasi di sini buat kalian yang kelas 7 SMP atau MTS dan kelas 10 SMK, SMA atau MA. Layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan. Di sini konseling perorangan adalah ketika kalian peserta didik atau klien sedang menghadapi suatu masalah dan kalian, salah satu dari kalian menemui guru bimbingan dan konseling secara pribadi atau cuma 2 orang antara klien dan konselor, itu namanya nanti dibilang layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling secara berkelompok. Di sini biasanya dibatasi diambil 10 atau 12 orang. Yang terpenting adalah dipilih efektifnya berapa gitu. Nanti bimbingan kelompok ini biasanya adalah diambil dari mereka yang memiliki tingkatan umur atau tingkatan permasalahan yang sama agar nantinya bisa berpikiran sama atau bisa berpikir secara sama. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layanan konseling kelompok. Ini konseling kelompok lebih pribadi lagi. Dalam artian konseling kelompok ini yang nanti dibahas adalah masalah individu kalian. Setiap klien harus mengemukakan permasalahan yang sedang dialaminya. Biasanya sekitar 8 atau 10 orang. Mereka harus sukarela mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nanti diambil dari beberapa masalah itu yang sekiranya harus dipecahkan masalahnya secara dalam artian harus segera diselesaikan. Berarti itu harus kita angkat dan kita bahas bersama-sama dan nanti kita memberikan masukan masalahnya seperti apa dan cara menanganinya seperti apa, kita akan bahas bersama-sama. Layanan konsultasi di sini adalah ketika teman kalian memiliki suatu masalah, kalian menghadap ke guru bimbingan konseling, Pak, saya mau konsultasi apa ya? Konsultasi di sini saya memiliki suatu teman saya memiliki masalah seperti ini. Itu yang dinamakan layanan konsultasi, bukan permasalahannya sendiri dibicarakan di situ, tapi masalah orang lain. Layanan mediasi, ketika kalian ada masalah dengan teman kalian, dua-duanya dipanggil terus dimediasi, itu adalah layanan mediasi. Advokasi pembelaan. Oke, kita masuk ke aspek-aspek bimbingan belajar. Beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah 1. Kemampuan belajar yang rendah. Semua anak sama, berpikirnya juga sama, tapi kemampuan belajar mereka pasti akan berbeda. Itu sudah dari sananya seperti itu. Jadi bukan ada yang namanya anak itu bodoh, ada juga anak yang namanya itu pintar, ada, tapi nggak ada yang namanya cap bodoh dan pintar, semuanya sama di hadapan guru. Yang kedua adalah motivasi belajar rendah. Terkadang kita udah belajar siang malam, ternyata kita ketika menghadapi suatu tes atau ujian semuanya akan hilang. Itu mengacu kepada kemampuan belajar yang rendah. Belajar terus tapi otak tidak bisa menerima. Motivasi belajar yang rendah, minat belajar yang rendah, tidak bakat pada mata pelajaran tertentu.
kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, sikap belajar yang tidak terarah. Oke. Perilaku maladaptif dalam belajar seperti suka mengganggu teman ketika belajar, prestasi belajar yang rendah, penyaluran kelompok belajar dan kegiatan belajar siswa lainnya, pemilihan dan penyaluran jurusan, pemilihan pendidikan lanjutan. Oke. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolong komen ya. Nanti kalian komen di sini. Aspek-aspek bimbingan belajar. Menurut kalian yang sedang kalian hadapi sekarang ini itu yang mana? Ya, tolong komentar kalian di bawah nanti. Di bawah nanti itu yang sedang kalian hadapi itu apakah kemampuan belajar kalian itu rendah, motivasi belajar kalian itu rendah, atau minat belajar kalian rendah, atau tidak bakat pada mata pelajaran tertentu, kesulitan berkonsentrasi atau sikap belajar yang tidak terarah, perilaku maladaptif, prestasi belajar rendah. Coba dari sekian banyak aspek tadi yang sedang kalian hadapi itu yang mana? Ya, nanti kalian tulis di bawah ini. Nah, ketika saya melihat komen kalian, nanti bisa saya kasih saran atau nanti saya kasih motivasi ya, masalah kalian itu apa dan nanti tipsnya seperti apa. Saya harapkan nanti ada komentar-komentar yang ada di bawah ini. Kita masuk ke bimbingan dan belajar. Makna bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada individu dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan tentang belajar di institusi pendidikan. Itu menurut Winkel. Ya, kalau bisa disimpulkan di sini adalah makna bimbingan belajar adalah suatu bantuan dari pembimbingan atau guru, entah itu guru bimbingan dan konseling, entah itu guru mata pelajaran, kepada individu atau siswa dalam hal bagaimana kalian menemukan, dalam hal bagaimana kalian akan mempermudah cara kalian untuk belajar. Di situ adalah makna bimbingan dan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar. Tolong dibaca terlebih dahulu ya. Tujuan belajar itu apa? Oke. Sudah mulai dibaca. Tujuan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Di sini adalah yang namanya tujuan bimbingan belajar adalah membantu individu itu agar mampu menemukan bagaimana cara mereka untuk belajar lebih efektif lagi, lebih efisien. Terkadang ada yang namanya tujuan pembelajaran adalah agar mereka, pokoknya tujuan belajar ini adalah bimbingan belajar adalah agar kalian mampu atau kalian mudah cara belajarnya. Nah, kita masuk ke belajar. Belajar, apa sih itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan sikap kebiasaan. Belajar adalah di sini yang lebih mudah dimengerti adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sukar menjadi mudah. Mempelajari sesuatu tidak akan mudah kalau kita tidak akan bisa menemukan bagaimana cara belajar itu yang baik atau efektif. Ya, belajar adalah suatu perubahan. Yang dulunya itu bodoh akan menjadi pintar atau cerdas melalui belajar. Belajar dalam pengertian yang lain yaitu suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Yang tidak dikenal menjadi kenal, yang tidak paham menjadi mengerti atau lebih paham. Itu yang dinamakan belajar.
Pasti kalian melihat ini, penyebab malas belajar. Apa sih? Dari tontonan gambar yang ada di sini. Yang pertama, kalau yang namanya malas belajar, foto yang ada di sebelah mana ini? Kiri saya, di atas. Tidur di atas buku, mungkin mikirnya nanti ketika kita tidur di atas buku, pelajaran atau tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu bisa merasuk otak. Enggak seperti itu. Ini adalah gambaran orang yang malas belajar. Yang bawah itu ada TV, itu ada game, itu ada novel, itu ada buku bacaan atau buku cerita yang lain. Itu adalah penyebab malas belajar. Oke, di sini saya akan membahas malas belajar itu seperti apa. Yang pertama, penyebabnya adalah sulit memahami soal atau pelajaran. Pernah mengalami tidak? Kalau saya atau Bapak dulu memang pasti pernah yang namanya belajar mengalami atau sulit memahami soal atau pelajaran. Yang kedua, lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar. Yang namanya lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebaik-baiknya orang, kalau lingkungan sekitarnya itu tidak baik, lama-kelamaan pasti tidak akan baik juga. Seperti contohnya seperti ini. Jika kita dekat dengan penjual minyak, pasti kita akan tercium wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan apa yo? Nah, kalau kita berada di lingkungan yang negatif, pasti kita akan ikut negatif juga. Ngegame. Oke, saya bahas ngegame. Sangat penting. Penyebab malas belajar yang ketiga adalah game. Oke, saya maklumin, pasti usia-usia kalian pasti suka yang namanya ngegame. Apalagi usia kalian, usia yang lebih tua dari kalian aja masih suka yang namanya ngegame. Ini adalah faktor utama penyebab seseorang itu adalah malas belajar. Karena apa? Apalagi sekarang ini kalian disibukkan dengan yang namanya gadget atau HP, ya. Kalian disibukkan dengan HP, setiap hari pasti pakai HP, mulai dari bangun tidur sampai nanti kalian mau tidur lagi, itu pasti tidak terlepas yang namanya HP. HP di situ udah ada pasti yang namanya installer atau aplikasi game-game yang seru-seru. Saya harapkan di sini kita mengingat, ya, yang biasanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang atau jam 12 siang kalian pergi ke sekolah tanpa membawa HP, tapi sekarang ini mulai dari jam 7 pagi atau bangun tidur sampai mau tidur lagi kalian pasti pakai HP. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, karena pandemi seperti ini kalian diharuskan pakai HP mulai dari jam 7 sampai nanti jam 11 siang atau jam 12 siang. Saya harapkan pergunakan gadget itu dengan sebaik-baiknya. Jika memang ada pembelajaran secara daring, tolong gunakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan nge-game terus. Karena apa? Itu nanti tidak baik untuk pertama, perkembangan atau pertumbuhan kalian. Yang kedua, mengenai otak kalian. Yang ketiga adalah mata kalian. Ya. Selanjutnya, mood, rasa. Penyebab malas belajar, mood atau rasa. Jika kalian memang udah malas belajar, gak ada rasa sama sekali untuk belajar, pasti gak akan kalian mampu menerima pelajaran yang sedang diberikan. Mood harus kita munculkan terlebih dahulu. Rasa ini loh, rasa ingin belajarnya itu harus dikumpulkan atau kita keluarkan terlebih dahulu agar semuanya dapat dinamis dalam pembelajaran. Yang kelima, sarana yang tidak mendukung. Contohnya apa? Ayo coba. Sarana yang tidak mendukung itu apa? Ada kalanya yang namanya seorang seorang guru mata pelajaran yang setiap guru mata pelajaran atau guru mapel pasti akan memberikan suatu pembelajaran yang berbeda-beda. Guru A pembelajarannya dengan cara membahas masalah soal-soal terus, guru B dengan cara bercerita juga ada, guru C
dengan cara belajar kelompok seperti itu. Sarana yang tidak mendukung di sini adalah mungkin buku, ya, buku sarana yang tidak mendukung. HP juga selain digunakan untuk nge-game, HP juga digunakan untuk browsing sesuatu yang baru. Contohnya adalah ketika kalian mengalami kesulitan belajar, mau cari bantuan kesana kesini bingung, apalagi dalam pandemi seperti ini tidak mungkin kita harus datang ke sekolahan bertatap muka atau apa, pasti melalui yang namanya gadget, melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui messenger. Tanya kepada teman kalian, berarti sarana yang tidak mendukung. Kalau kalian tidak memiliki HP apa-apa, berarti itu namanya sarana yang tidak mendukung. Keadaan fisik yang kurang sehat, ketika kalian tidak stabil, ketika kalian tidak sehat atau lagi sakit, pasti malas belajar. Apalagi seseorang yang biasanya sehat pun akan bilang, aduh aku lagi sakit. Nah, itu sebagai alasan kalian nanti biar bisa bermalas-malasan belajar. Saya harapkan penyebab malas belajar ini tidak terganggu pada kalian, ya, apalagi keadaan fisik yang kurang sehat. Dalam proses atau dalam pandemi seperti ini, saya harapkan selalu jaga kesehatan. Saya ingatkan kembali, ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, ya, cuci tangan, pakai masker. Bukan berarti cuci tangannya pakai masker, enggak. Cuci tangan pertama, kedua pakai masker, ya, ketiga social distancing atau jaga jarak agar semuanya aman, terkendali dan tidak ada penyebaran lagi COVID-19. Tadi udah dibahas masalah penyebab malas belajar. Sekarang saya ingin membahas masalah cara mengatasi malas belajar. Kenapa sih setiap sekolah mengadakan suatu pelajaran yang berbeda-beda setiap jamnya? Karena agar kalian tidak bosan. Di sini cara mengatasi malas belajar adalah ganti pelajaran. Ketika kalian selesai dengan pelajaran A, udah malas. Kalau kalian udah males, ganti pelajaran yang baru, ya. Contoh, saya ingin tanya, kira-kira pelajaran apa yang membuat kalian malas belajar? Apa? Coba komentarnya ya nanti ya. Pelajaran apa yang tidak kalian sukai, ya? Entah itu olahraga, entah itu kesenian, entah itu nanti prakarya atau apa, ya. Kalau cobalah nanti komentarnya kalian, pelajaran yang tidak kalian suka itu apa, ya. Kalau memang kalian udah malas belajar, contoh ya matematika, pasti kebanyakan orang akan bosan, akan males. Kalau udah males, tolong ganti pelajaran yang lain. Contoh mungkin seni budaya, ganti pelajaran yang ringan. Jangan habis matematika kalian belajar IPA. Oke, boleh. Tapi apakah kalian mampu? Apakah itu bisa mengatasi kalian malas belajar? Takutnya nanti ketika habis mata pelajaran matematika, kalian ganti IPA malah tambah malas belajar. Kedua, istirahat sejenak. Istirahat sejenak loh. Bukan berarti harus istirahat terus. Dalam artian gini, kalau udah malas belajar, coba istirahat sejenak, duduk santai, ya, habis itu atau mungkin rebahan, tapi sebentar, jangan terus menerus. Itu bukannya males, tapi udah nggak mau belajar. Ketiga, mempelajari pelajaran yang disenangi. Pasti nggak ada orang yang namanya nggak suka seni budaya, pasti suka seni budaya, apalagi prakarya. Coba mempelajari pelajaran yang kalian senangi terlebih dahulu. Kedua, harus gemar membaca buku. Ketiga, berpindah-pindah tempat. Digarisbawahi, berpindah-pindah tempat di sini adalah bukan berarti ketika pelajaran dimulai kalian pindah depan, belakang, kanan, kiri, bukan seperti itu. Contohnya seperti ini. Berpindah-pindah tempat di sini adalah ketika satu pelajaran sudah selesai, silakan kalau memang kalian jenuh ada di depan, pindah di kursi nomor 2. Itu yang namanya berpindah-pindah tempat, ya.
atau mungkin 1 minggu sekali pindah tempat duduk, ya dimasukkan di sini adalah seperti itu, berpindah posisi sama. Manfaat belajar diantaranya adalah dengan belajar dapat menumbuhkan kebiasaan pada diri orang atau pada diri siswa. Dengan belajar dapat menumbuhkan motivasi. Dengan belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan. Dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Dapat menambah keterampilan pada diri kita. Oke, kita sampai dengan hal-hal atau sampai dengan tips yang akan kita bahas. Intinya adalah di sini, ini adalah bagian hampir terakhir dalam pertemuan kita kali ini. Saya ada beberapa tips. Tips yang pertama ini adalah tips-tips giat belajar ketika dalam keadaan apapun, selain dalam keadaan daring atau pandemi seperti ini. Tipsnya adalah seperti ini. Yang pertama, pilih waktu belajar yang tepat. Tipsnya. Yang kedua, cari suasana yang paling nyaman. Ketika kalian berada di rumah, carilah atau pilihlah waktu belajar yang tepat. Di sini adalah terkadang satu individu satu dengan yang lain akan berbeda cara atau pilih waktu belajarnya yang tepat. Terkadang ada juga yang pilih waktu belajarnya ketika udah sepi atau jam 10 malam. Nah, seperti itu pasti akan lebih cepat masuk pelajaran yang dipelajari. Itu ada yang seperti itu. Tapi tipsnya di sini adalah pilih waktu belajar yang tepat sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kenyamanan kalian. Waktunya seperti apa? Saya kasih waktu habis maghrib sampai jam 8 atau sampai kalian selesai belajarnya, itu lebih efektif. Karena apa? Kalau udah sampai jam 8 atau 9 pasti kalian akan ngantuk. Suasana yang paling nyaman. Suasana yang paling nyaman di sini adalah mungkin kamar satu, kedua taman, ya. Ketiga nanti sama kamar, ruang tamu juga bisa. Yang terpenting adalah carilah suasana yang paling nyaman. Kenalilah kepribadian diri sendiri. Ini yang bersama. Kenalilah kepribadian diri sendiri adalah kalian inginnya apa, kalian harus mampu pribadi kalian ini seperti apa. Contohnya, oh saya tipikal orang yang keras, atau saya tipikal orang yang bagaimana untuk menghadapi suatu pelajaran, atau bisa menerima pelajaran itu seperti apa. Kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Tips giat belajar yang keempat, buat kesimpulan ketika kalian udah belajar membaca, ya kan? Pasti akan sulit atau akan lupa lagi apa yang kita baca tadi. Buatlah kesimpulan yang kalian pelajari itu, kalau bisa buat suatu buku pedoman atau buku kesimpulan, ya, agar nanti ketika kalian belajar itu akan lebih mudah, belajar yang lebih inti-intinya saja nanti. Yang kelima, hindari SKS, sistem kebut semalam. Pasti ini yang namanya SKS, tolong hindari. Karena apa? Kalian akan merasa berat tersendiri kalau belajar yang namanya SKS. Apalagi kalau hari ini, tolong besok dipersiapkan untuk ulangan seperti ini, bla bla bla. Pasti semalam harus belajar mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Jangan seperti itu. Hindari SKS, ya, sistem kebut semalam. Yang ke-6 adalah belajar kelompok. Tapi belajar kelompok di sini saya sarankan ketika nanti pandemi atau COVID-19 ini udah hilang, itu bisa yang namanya belajar kelompok. Belajar kelompok di sini kalau memang suasana pandemi seperti ini, berarti belajar kelompoknya melalui sosial media. Yang terakhir adalah jangan lupa istirahat. Karena apa? Otak juga perlu istirahat. Walaupun kalian belum capek, tapi kalau memang udah selesai belajar, tolong jangan lupa istirahat, ya. Tadi adalah tips-tips giat belajar ketika tidak dalam masa atau pandemi.
Yang ini adalah terakhir. Tips-tips belajar selama pandemi, tolong ditulis. Tolong ditulis dalam buku kalian, tips belajar selama pandemi atau belajar dari rumah. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Saya tanya kepada kalian semuanya. Kalian siap untuk menerima pelajaran mulai dari jam berapa? Ya. Kalau memang jam 7 sudah dimulai, sebelum jam 7 cari tempat yang nyaman untuk belajar. Terserah kalian mau di mana, yang penting kalian nyaman untuk belajar, ya. Kedua, kondisikan seperti di sekolah. Walaupun kalian di rumah, kondisikan sistem belajar kalian di rumah itu seperti di sekolah, agar kalian tuh merasa, oh, saya ini merasa masih di sekolah gitu loh, bukannya di rumah, ya. Tolong buat kondisi seperti di sekolahan. Yang ketiga, pastikan, ini yang penting, koneksi internet, baik ilustrasi internet. Pastikan koneksi internet, ya. Saya maklum, pasti kalian atau orang tua kalian akan mengeluh mengenai koneksi internet. Di sini adalah atau mungkin pakai wifi atau mungkin pakai paketan data. Tolong, karena pandemi ini belum tahu sampai kapan, tolonglah koneksi internetnya di jaringannya itu dipastikan terlebih dahulu baik apa enggak, dan gunakan, ya, kalau memang kalian pakai paketan data, gunakan semaksimal mungkin. Yang biasanya untuk nge-game, karena ini pandemi, biasanya lewat video call atau video-video pembelajaran yang lain, tolong lebih dimaksimalkan di pembelajarannya. Yang keempat, jaga manajemen waktu. Manajemen waktu, pengaturan waktunya. Karena memang sekarang pandemi, ya, manajemen waktu dimulai dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 siang. Berarti gunakan, atur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, belajar dengan serius. Walaupun kalian tidak dipantau atau pemantauan kalian tidak semaksimal yang biasanya di sekolahan, tolong kalian tetap belajar dengan serius. Takutnya apa? Kalau memang pandemi ini belum bisa ditentukan waktunya, ketika pandemi ini selesai, dan selesai itu harus mewajibkan kalian masuk sekolah lagi, dan waktunya bertepatan dengan ujian, ya kan? Pasti kalian akan kalah kabut. Jadi belajarlah dengan serius, mesti kalian di rumah. Diskusi di sini melalui sosial media, melalui WhatsApp, melalui Messenger, atau melalui sosial media yang lainnya. Yang terpenting, jika kalian memang kesulitan dalam belajar, mungkin dari pihak, atau bukan mungkin, dari pihak sekolah atau dari guru mata pelajaran siap membantu kalian untuk meringankan atau membantu kalian dalam mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Contohnya, kurang fokus di sini adalah benda-benda mainanmu. Kalau memang kalian pakai HP, oke, pakai HP. Tapi ketika kalian pakai yang namanya laptop seperti ini, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus adalah HP. Berarti nanti kalian hindarkan selama pembelajaran itu, jangan pegang HP terlebih dahulu kalau memang kalian pakainya laptop. Yang terakhir di sini adalah pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal, ya. Oke, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Karena apa? Dengan adanya pencahayaan yang ada di laptop atau di HP kamu akan sangat rentan mengganggu mata kalian. Karena apa? Di sini kalian berhadapan dengan yang namanya cahaya laptop atau cahaya HP itu akan seharian full. Kalau cuma sekedar belajar, oke. Tapi setelah belajar pasti kalian akan tetap menggunakan yang namanya HP.
pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Seperti ini, semuanya terang. Kalau dalam keadaan gelap, mata kamu harus tertuju dengan koneksi atau dengan pencahaya di laptop atau di HP, pasti akan sakit mata kalian ya. Pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Oke, dari beberapa tips belajar selama pandemi ini, jika memang ada yang kurang, tolong kasih komentar. Pak, saya masih punya tips belajar yang lain. Tolong kasihkan tips itu di bawah ini. Nanti kita akan belajar bersama. Oke? Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan pertemuan atau kegiatan pada pagi hari ini. Saya Pak mengucapkan terima kasih dan selalu saya ingatkan, selalu jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan selama pandemi ini, dan semangat belajar terus, gapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.